Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sekarang gua ada di Mazda Sultan Agung. Di mana? Di sebelah gua ini udah ada Mazda CX-3. Ini mobil anak muda banget, ganteng banget. Nah, gimana nanti reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, ini Mazda CX-3 yang dimana ini sama kayak Mazda 2, tapi ini adalah tipe hatchbacknya. Dan ini ganteng banget menurut gue. Ini kompetitor tuh langsung ke Honda SHV lah seperti itu. Nah, bisa lihat dari sisi eksteriornya, ini mobil compact banget sih menurut gue. Dari kelihatan banget dari lekukannya ini, dan juga ini dari desain kodonya ada kelihatan banget sih. Ini adalah kodo dari si Mazda, ya kan? Nah, bisa kita lihat ini grillnya udah krum-krum gitu kan, garis-garis horizontal gitu, dan juga ada aksen krum besar di sini sampai memanjang belakang. Lampunya ini udah LG projector gitu kan, dan di sini sudah ada fog lamp, lampu stop, lampu fog lampnya ini udah LED, ini lampu sen gitu ya kan. Nah, ini keren banget menurut gue. Di sini udah bumpernya tuh udah tebel banget sih gitu ya kan. Jadi menurut gue ini dari depan aja udah keren banget, ganteng banget, dan udah sporty lah gitu ya kan menurut gue. Jadi ini pesaing dari Honda SHV harus ketar-ketir sih menurut gua. Kita langsung aja cek dari bagian sampingnya. Oke, dari sisi sampingnya ini dia menggunakan ban Toyo dengan ukuran itu 215 50 R18. Nah, ini 18 inch gitu ya kan. Kalau kan dia sudah ada sebelumnya, ada yang 2000 cc gitu kan, yang ini 1500 cc, dan dia tidak menurunkan dari sisi bannya. Ini masih menggunakan ban 18 inch, dan ini memang keren banget menurut gua gitu kan. Di sini ada two tone, ini ada silver, dan juga ada warna blacknya gitu ya kan. Di sini dia menggunakan rem cakram. Ini fendernya ini cukup tebal banget dari depan sampai ke belakang, dan di sini sudah tulis chrome-nya gitu. Jadi menurut gua nih udah tipikal SUV keren banget sih. Tuh. Nah, sampingnya ini spionnya sudah ada lampu sen di sini, dan juga ada penanda blind spotnya juga di sini. Kita langsung cek dari bagian belakangnya. Oke, bagian belakangnya ini menurut gue bahenol sih, seksi menurut gue ini bagian belakangnya. Dari lampunya aja ini udah terlihat keren banget, sporty banget gitu ya kan. Udah ada LED-nya gitu kan. Ini udah ada defogger juga, terus udah ada pakai antena suction juga. Dan ini untuk emblemnya menggunakan font baru gitu kan, seperti ini CX-3 gitu. Di sini juga udah ada bacaan Sky Active, dan di sini sudah ada parking sensor 1 2 3 4 parking sensor. Dan untuk bumper belakangnya ini lumayan gemuk gitu ya kan. Jadi terlihat lumayan ganteng gitu. Bagian belakang menurut gua seksi sih, enak kelihatannya gitu ya kan. Mungkin kalau kita lihat dari dalamnya, untuk bagasinya menurut gua cukup lumayan luas. Di sini udah ada lampunya gitu ya kan. Ini untuk kalau mau lihat bagian dalamnya, ini bisa kita cek bagian ban serepnya ada di sini juga gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini seperti gue bilang sebelumnya, ini seperti Mazda 2 sih gitu kan. Mirip banget dengan Mazda 2. Dari hembusan AC-nya yang pernah gue review juga, ini kayak hembusan jet gitu, keren banget maksud. Ini jet banget, ada list chrome-nya, dan juga ada black glossy juga di lapisinya tuh. Bener kayak Mazda 2 gitu, kayak Mazda 2, mirip banget kayak Mazda 2. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk dari ini masih hard plastik, tapi di bagian armrest ini udah soft touch gitu ya kan. Terus ini ada power window-nya, juga udah rectable dari si mirrornya. Nah, ini udah ada list silver gitu ya kan. Ini enak banget. Ini sumpah ini udah kayak Mazda 2 lah gitu ya kan, tipikalnya. Dan dimana tipikal Mazda itu pasti udah driver oriented banget sih. Yang pasti untuk driver tuh udah nyaman banget gitu ya kan. Nah, ini juga dari tampilan speedometer udah mirip kayak Mazda 2 juga nih tuh.
speedometer udah mirip banget, terus setirnya juga ini ada pedalnya juga. Sama juga kayak Mazda 2 ini, start stop buttonnya di sini nggak kelihatan bos, gitu. Jadi harus ngelok dulu, oh di sini nyalainnya gitu. Jadi emang nggak, hampir sama, mirip banget gitu kan. Terus juga ini ada tombol-tombol volumenya gitu kan, nomor untuk telepon gitu, dan untuk tombol-tombol lainnya gitu. Dan untuk pengaturan AC-nya ini ada knop AC-nya nih kayak kompor gas gitu ya kan. Sini tuh, ini soft touch gitu. Ini untuk MCD connect-nya yang pasti udah Apple CarPlay. Udah pasti keren banget nih. Dan di sini udah ada colokan-colokan untuk power outlet-nya gitu. Nah, ini untuk tuasnya ini ada krom-kromnya itu keren banget. Dan bedanya kalau Mazda 2 itu dia parking brake-nya masih manual gitu. Kalau sedangkan ini sudah menggunakan electric parking brake. Lumayan keren lah gitu kan. Udah ada auto hold juga. Ini untuk pencetatan MCD connect-nya, kontrolnya. Dan juga dia udah transmisinya bisa sport normal. Nah, sini juga ada kompartemennya. Wah, keren juga sih. Lucu, keren. Ini bisa kita lihat tuh. Ini buat naruh gelas ya. Wah, keren juga sih. Tuh. Enak banget sih, pasti mirip banget kayak Mazda 2. Dan ini juga joknya udah kulit juga. Tuh. Nah, untuk sun visornya juga ini belum ada lampu, nggak ada lampunya. Ini untuk lampunya, lampu bacanya, untuk taruh kacamata, gitu. Oke, menurut gue nih, ya enak banget sih, gitu kan. Oh iya, satu lagi dia udah ada menggunakan head up display, gitu. Yang dimana membantu banget sih kalau kita mau berkendara gitu kan, bisa ngeliat berapa kecepatan kita gitu. Dan ini emang nyaman banget. Gue akuin Mazda itu emang nyaman banget dari sisi pengemudi. Nah, kita lihat apakah dari sisi penumpangnya akan nyaman juga. Kita lihat aja langsung ke bias kedua. Hop. Iya. Nah. Oke, tinggi gue 170 cm. Menurut gue ini agak mepet dikit sih, gitu kan. Terus juga ininya lumayan luas gitu kan. Tapi memang agak mepet dikit sih, gitu. Nah, di sini kita lihat dome trimnya ini masih hard plastik, tapi di armrestnya ini udah soft touch gitu ya kan. Terus dibilang nyaman, ya so-so sih menurut gue ya. Di sini udah ada headrest juga. Emang ya dibilang nyaman sih, mendingan memang lebih nyaman di pengemudi ya dibandingkan penumpangnya gitu. Karena ini menurut gue mepet sih di kaki gue gitu. Jadi nggak, ya kalau mau selonjoran sih agak susah gitu. Tapi menurut gue ini so far so-so sih, so good lah gitu. Tapi kayaknya lebih lega deh dibandingkan Mazda 2 ya. Kayaknya ya. Nah, di sini pun juga dia sama menggunakan kulit juga gitu joknya. Terus dia udah ada headrest juga, ada 3 headrest gitu. Dan di sini udah ada armrestnya. Oke. Kokoh, armrestnya lumayan kokoh gitu. Terus kalau kita lihat juga di sini buat canggih juga ya. Lucu nih. Seru kayaknya gitu. Ini bisa buat naruh gelas gitu ya kan. Tuh, kompartemennya juga di sini juga nggak banyak sih kalau di bagian belakang ya. Cuma ada bisa naruh gelas aja satu gitu. So far sih ya sosok lah kalau dari sisi penumpangnya ya gitu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi mesinnya. Mesinnya ini sama persis dengan Mazda 2 ya kan, dimana dia 1500 cc 4 silinder dengan dia 111 horsepower dan 144 Nm gitu. Dan ini pastinya dia sudah kompresinya itu 13:1, yang dimana klaimnya adalah ini yang pastinya mesinnya lebih smooth gitu, dan lebih agresif juga, dan pastinya ini yang pastinya lebih efisien dari sisi konsumsi bensinnya. Jadi menurut gue mobil ini dari sisi mesinnya bagus banget sih gitu. Paling itu aja yang kita bisa bahas dari sisi mesinnya. Oke, kesimpulannya adalah mobil ini harganya sekitar 369 juta. Kalau misalkan pakai namanya soul rate itu nambah sekitar gitu ya, karena ini dibandingkan dengan kompetitor ya harganya 11-12 misalnya kompetitor SR-V gitu kan. Tapi dari sisi fitur dan kenyamanan Mazda CX-3 memang lebih mumpuni dibandingkan kompetitornya. Menurut gue ini dibilang overpriced enggak. Mazda ini worth it to buy menurut gue, dengan harganya, fiturnya, kenyamanannya. Ini
worth it banget untuk beli gitu. Nah buat kalian yang ingin mengenai mobil CS3 ini, bisa share di komentar, pastinya like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya. Salam Teman Mobil.